Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkungan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lulu Nur Ajijah, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran atau BCCT adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pengamatan, penugasan, unjuk kerja, catatan anekdot, percakapan, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak atau biasa disebut dengan portofolio, serta deskripsi profil anak yang disampaikan kepada orang tua dalam berbentuk laporan lisan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Lulu dan untuk selanjutnya yaitu materi tentang teknik-teknik evaluasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk standar penilaian yaitu adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup yang pertama yaitu teknik penilaian melalui pengamatan. Pengamatan atau observasi yaitu teknik penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya misalnya menggunakan lembar observasi atau catatan menyeluruh. Nah, untuk yang kedua yaitu penugasan. Penugasan yaitu cara penilaian berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Contohnya misalnya anak-anak disuruh membuat plaido atau enggak plastisin, tanah liat, dan jenis penugasan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang diamati, misalnya seperti praktek menyanyi, olahraga, atau menari. Terus ada pencatatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus ataupun peristiwa yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. Lalu ada percakapan atau dialog. Nah, percakapan ini yaitu merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Jadi misalnya kalau misalnya sang guru sedang bercakap-cakap dengan anak itu bisa menjadi salah satu teknik penilaian. Untuk selanjutnya ada dokumentasi hasil karya anak atau biasa disebut portofolio. Nah, portofolio itu merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan guru tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun. Nah, berdasarkan data tersebut, guru melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan setiap semester. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada lingkup. Lingkup meliputi yang pertama, seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. Yang kedua, data tentang status kesehatan, pengasuhan, dan pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya masih tentang teknik akan disampaikan oleh Saudari Dini. Kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya ada proses. Di dalam proses ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu penilaian yang dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyeluruh, dan berkelanjutan. Yang kedua, pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang hari. Yang ketiga, secara berkala pendidik mengkaji ulang catatan perkembangan peserta didik yang dikumpulkan dari hasil catatan pengamatan, anekdot, checklist, dan portofolio. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, memonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan peserta didik.
Yang selanjutnya mengutamakan proses, dampak, dan hasil. Dan yang terakhir, pembelajaran melalui bermain dengan benda konkret. Dan yang keempat, pengolahan hasil. Di sini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, pendidik membuat kesimpulan dan laporan kemajuan peserta didik berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kedua, pendidik menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan peserta didik secara tertulis kepada orang tua secara berkala. Dan yang terakhir, laporan perkembangan peserta didik disampaikan kepada orang tua dalam bentuk laporan lisan dan tertulis. Secara bijak disertai saran-saran yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Yang terakhir, ada tindak lanjut yang meliputi pertama, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program, metode, jenis atau aktivitas kegiatan, menggunakan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau keluarga untuk mendiskusikan dan melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan peserta didik. Yang keempat, pendidik merujuk keterlambatan perkembangan peserta didik kepada ahlinya melalui orang tua. Dan yang kelima, yang terakhir, merencanakan program pelayanan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Baik, terima kasih Saudari Dini. Untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang evaluasi pembelajaran Beyond Center and Circle Time yang akan disampaikan oleh Saudari Melinda. Kepadanya dipersilakan. Baik, evaluasi pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT, yaitu yang pertama ada evaluasi program bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program PAUD. Evaluasi program digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator keberhasilan penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Evaluasi program mencakup penilaian, kinerja pendidikan, dan pengelolaan, program pembelajaran, dan administrasi kelompok. Evaluasi program dapat dilakukan setidaknya setiap akhir tahun kegiatan belajar peserta didik. Dan yang kedua itu ada evaluasi kemajuan perkembangan peserta didik. Pencatatan kegiatan belajar peserta didik dilakukan setiap pertemuan dengan cara mencatat perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Pencatatan kegiatan main peserta didik dilakukan oleh pendidik. Selain mencatat kemajuan belajar peserta didik, pendidik juga dapat menggunakan lembaran checklist pengembangan anak. Dilihat dari perkembangan hasil karya peserta didik, karena itu semua hasil karya peserta didik dijadikan sebagai bahan evaluasi dan laporan perkembangan belajar kepada orang tua masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Melinda. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang menyusun draft evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran yang akan disampaikan oleh Saudari Gania Ihwatin. Kepadanya dipersilakan. Saudari Gania. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi pembahasan menyusun draft evaluasi pembelajaran sentra dan lingkaran. Sebelumnya, evaluasi pembelajaran digunakan untuk melihat keberhasilan peserta didik dan menjelaskan tentang kemampuan peserta didik secara menyeluruh dalam bentuk yang sistematis serta mudah dipahami oleh orang lain. Evaluasi pada pendidikan anak usia dini merupakan satu proses kegiatan yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti
tentang perkembangan dan hasil kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Berdasarkan kutipan di atas, bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak disusun berdasarkan kelompok usia. Yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun, kemudian dari 2 tahun sampai 4 tahun, lalu 4 sampai 6 tahun, dengan aspek perkembangan yang berbeda, meliputi agama moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat penilaian perkembangan interaksi sosial anak meliputi 1. Perilaku penonton, yaitu maksudnya anak memperhatikan anak lain saat bermain. Kemudian main sendiri, anak terlibat dalam main dengan diri sendiri. Main yang dimaksud adalah sepenuhnya mengatur diri sendiri. Lalu yang ketiga, main berdampingan. Anak main dekat dengan anak yang lainnya. Anak terlibat dalam permainannya sendiri tetapi senang dengan kehadiran anak yang lainnya. Lalu poin keempat ada main bersama. Anak main dengan anak yang lainnya dalam satu kelompok. Ia dapat saling tukar bahan main tetapi tidak ada tujuan yang direncanakan. Yang terakhir ada main kerjasama. Anak dengan yang lainnya memiliki tujuan yang direncanakan dan berperan. Oke. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya kepada Indah Mutahharoh. Baik, selanjutnya penilaian terhadap pesan bahwa usia dini merupakan tahap awal perkembangan manusia, di mana anak baru mulai berinteraksi dengan mohon maaf, ulangi lagi. Pada proses evaluasi, guru dihadapkan pada tugas untuk menunjukkan bahwa peserta didiknya bertambah perkembangan dan kemampuan-kemampuan yang telah mereka pelajari dengan membuat penilaian. Penilaian dan lingkaran dilakukan untuk mengetahui apakah digunakan dan disanda waktu tugas untuk pelajaran buat penilaian. Penilaian pada anak usia dini, terutama pada pembelajaran sentra dan lingkaran, dilakukan untuk mengetahui apakah anak memahami konsep-konsep tersebut. Pada Permendiknas nomor 58 tahun 2009 dijelaskan tentang standar tingkat perkembangan anak adalah tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya, penerapan pijakan setelah main diberikan setelah anak-anak selesai mengerjakan kegiatan. Selain memberikan penilaian terhadap perkembangan anak, guru juga melakukan evaluasi ulang dengan membangun kembali pengalaman main anak yang baru saja dikerjakan oleh anak. Setelah selesai mengerjakan, anak akan mengumpulkan karya mereka kepada guru. Ketika waktu habis, guru mengajak anak untuk membereskan peralatan dan main bersama-sama. Setelah itu, guru dan anak akan duduk membentuk lingkaran. Guru menanyakan kembali
pada anak kegiatan main yang dilakukannya, kemudian menanyakan bagaimana perasaan anak saat bermain. Kemudian guru merangkum seluruh kegiatan yang telah dilakukan pada hari tersebut. Setelah selesai menutup penjelasan, guru akan mengecek kembali lembar penilaian dan karya-karya anak dan kelas agar dapat dilihat orang tua dan anak lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah yang telah menyampaikan materi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Rekan-rekan saya telah menyampaikan semua materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi, bisa di kolom komentar Inow ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.